Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guslina Trisantika dari Informatika B dengan NIM 200101013 Di sini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah Sistem Operasi, di mana kami diminta untuk membahas materi. Kemudian di sini saya mau milih materi dari deadlock. Deadlock itu sendiri adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemproses. Penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya yang akan digunakan oleh proses-proses. Setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Akibatnya, proses akan menunggu terus-menerus hingga waktu yang tidak diketahui dan tidak ada perubahan atau kemajuan. Bisa disebut dengan starvation, atau proses dapat berstatus mati. Deadlock sendiri bisa kita pisahkan dengan S dan Q adalah dua smartphone yang diinisialisasi satu. Proses P0 dan P1 berjalan bersamaan dan membutuhkan dua sumber daya untuk melanjutkan eksekusi. Proses P0 dan P1 masing-masing memproses S dan Q dengan perintah wait. Kemudian, dua proses P0 dan P1 meminta Q dan S, namun tidak berhasil karena Q dan S sedang dipegang oleh proses lain. Kedua proses dalam keadaan deadlock tidak dapat membuat kemajuan apapun. Ilustrasi deadlock. Contohnya kita bisa lihat dari terjadi pada suatu persimpangan jalan beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan. Yang pertama terdapat satu jalur pada jalan. Yang kedua, mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Yang ketiga, untuk mengatasi beberapa mobil harus mundur. Dan yang keempat, sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Ilustrasinya bisa kita lihat seperti ini, di mana yang awalnya kosong menjadi seperti ini, atau bisa kita sebut dengan mobil datang berbarengan dan kemudian terjadilah deadlock. Karakteristik deadlock. Deadlock dapat terjadi bila terdapat 4 kondisi secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion. Apabila proses telah menggunakan suatu resource, maka tidak boleh ada proses lain yang menggunakan resource tersebut. Hanya satu proses yang dapat menggunakan sebuah resource pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait. Pada suatu proses sedang mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain yang dipakai oleh proses lain. Kemudian yang ketiga, ada non-preempt processing. Atau jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tersebut tidak bersedia, maka permintaan izin tidak dapat dibatalkan. Dan yang keempat, ada circulate wait. Jika proses P0 mengakses resource R1 dan meminta izin untuk mengakses resource R2, dan pada saat yang bersamaan P1 sedang mengakses resource R2 dan meminta izin untuk mengakses R1. Kemudian ada pun strategi menghadapi deadlock. Yang pertama ada strategi ostrich, yaitu mengabaikan adanya deadlock, asumsinya jarang terjadi, digunakan ketika lebih efektif biayanya membiarkan terjadi deadlock daripada mencoba pencegahan. Strategi kedua ada deadlock detection and recovery, di mana membiarkan deadlock terjadi. Bila teridentifikasi deadlock,
lakukan pemulihan dengan melepas reserve dan membiarkan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock dengan mencegah 4 kondisi penyebab deadlock. Mencegah deadlock itu sendiri yang tadi ada 4 itu. Yang pertama ada mencegah mutual exclusion, atau ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses butuh banyak sumber daya. Dua atau lebih proses mengakses sumber daya atau chaos. Ada mutual exclusion tidak dapat dihilangkan. Kemudian mencegah deadlock yang kedua ada hold and wait. Pertama, proses meminta sumber daya yang dibutuhkan pada awal proses. Utilisasi sumber daya rendah dan memungkinkan terjadinya starvation. Masalah yang terjadi itu ada dua. Pertama, sulitnya mengetahui berapa sumber daya yang dibutuhkan pada awal proses. Kedua, tidak optimalnya penggunaan sumber daya yang hanya beberapa waktu dan tidak digunakan. Kemudian, mencegah deadlock yang ketiga ada non-pre-effective. Jika suatu proses membawa sumber daya dan meminta sumber daya lain dan tidak dapat segera dipenuhi, maka sumber daya yang dibawa harus dilepas. Kemudian proses akan dihentikan di tengah jalan, kemudian proses akan kembali berjalan bila sumber daya yang dibutuhkan didapat. Mencegah deadlock yang keempat itu mencegah circular wide. Mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sumber daya pada suatu waktu. Masalah yang mungkin terjadi adalah tidak semua proses hanya membutuhkan satu sumber daya. Proses yang kompleks membutuhkan beberapa sumber daya secara bersamaan. Kemudian, membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Sumber daya dapat digunakan setelah sumber daya nomor sebelumnya dilepas. Masalah yang timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semua pihak. Kemudian cara menghindari deadlock. Hanya memberi kesempatan kepada permintaan sumber daya yang tidak memungkinkan terjadinya deadlock. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pemberian sumber daya, apakah menuju deadlock atau tidak. Kemudian bila menuju deadlock, maka proses suspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Di kondisi aman selanjutnya disebut safe state, sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan diberikan sumber daya disebut unsafe state. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.